binturong gue ini ngelahirin untuk kedua kalinya. Yang sebelumnya 2 ekor, namanya si Mama Baba Maruci Baruci. Nah kemarin tuh melahirkan lagi, tapi melahirkannya tuh agak agak anehnya adalah kan gue ada dokter pribadi juga, selalu ngecek, dan itu tuh secara itu juga medis juga biasanya kalau hamil besar tuh berasa ngecek. Ini 5 hari sebelum kelahiran tuh nggak kepegang, dan itu tuh tidak hanya dokter gue doang, semua yang datang juga, yang kan suka datang dokter hewan dari yang lain juga datang ke rumah gue sambil megang kiper gue juga nggak kepegang ada bayi, dipikir udah mungkin gendut doang gitu. Tiba-tiba ngelahirin malam hari pas maghrib gading isaan gitu tuh ngelahirin. Satu itu pun gara-gara terdengar suara bayinya gitu. Pas dilihat kira tuh ada apa-apa gitu kan, takutnya ada penyerangan dari binatang lain. Pas dilihat ternyata udah lahir satu bayi itu. Ngabarin pas gue kan gak di rumah. Pak ini ngelahirin, oh ya berapa ekor? 1 ekor. Terus tiba-tiba berapa jam kemudian, Pak ini kayak 2 ekor. Jadi kelihatan ada bayi kedua udah di lubang kelahirannya lama. Terus udah gitu ternyata ngeganjel gitu si bayi yang kedua ini. Terus lama langsung tolong sama dokter hewan gue. Pas kebuka itu tuh kurang lebih jam setengah 12 malam gitu, hampir tengah malam. Pas kebuka tiba-tiba dia beristighfar. Itu gue masih meeting saat itu. Tiba-tiba, Pak kapan pulang, Pak kapan pulang, ini kenapa pada panik gini. Pas datang dapat cerita ketika dilahirkan aneh kondisinya. Anehnya adalah satu, tidak ada lehernya. Terus udah gitu yang kedua, si tangannya juga seperti bukan tangan binturong, maksudnya lebih pendek dari kakinya, jadi kayak primata. Kalau binturong itu kan bukan primata, maksudnya ke mamalia. Kalau itu kayak primata, kayak monyet-monyetan gitu. Nah terus udah gitu yang makin paling aneh adalah matanya itu memang ada 2 bola mata tapi nyatu jadi satu gitu, jadi kayak satu mata di tengah. Terus yang anehnya lagi ada tanduk, seperti tanduk, tapi itu tuh sebetulnya kayak bukan kegencet sih, emang kayaknya sih pembentukan di janinnya kurang sempurna, jadi kayak membentuk kulit tapi seperti tanduk itu. Yang lebih herannya lagi adalah di mulutnya tuh sudah seperti ada taringnya, padahal bayi binturong itu belum muncul gigi, pasti semua rata-rata. Dan matanya juga 2 dan tidak ada binturong yang bertanduk, dan ini juga tidak ada hidungnya. Itu yang menyebabkan pas keluar dan kondisi sudah tidak bernyawa. Jadi yang kedua ini tidak bernyawa, dan pas gue datang, pas kata mereka, Pak yang kedua nggak selamat. Wah mana jenazahnya? Biasanya kan kita tuh memang ada penguburan dan lain-lain, jadi hewan itu di keluarga gue tuh udah kayak anggota keluarga. Pas lihat astagfirullahaladzim, terbersit gue gini, kok gini ya? Terbersit gue hal-hal mistis lah, orang Indonesia mah rata-rata gitu kan. Begini karena kawinnya tuh di kandang yang lain, pas kebalik lagi ke situ ini kawin lagi nggak Pak, kayaknya dia kandang baru, dia belum nyaman, belum kawin. Tiba-tiba gitu gue gini, apa ini ada kan kalau manusia aja kan, kalau katanya kalau berhubungan terus berdoa dan lain-lain, takut ada setan ikut di dalamnya dan lain-lain. Gue gini, kayak anak jin, gue bilang gitu kan. Iya Pak, kita mikir gitu juga, apalagi mata sampai kita sebutnya bintu dajal kita sebutnya. Bulunya tuh banyak banget, terus udah gitu gomplok banget, terus hitam pekat banget, terus yang seperti sudah aneh banget, sudah petat, terus sudah gitu. Kalau lihat langsung tuh serem banget. Tadi pagi juga kan gue udah baru dari luar kota, kan gue main sama burung hantu gue, ada beberapa binatang yang gue harus interaksi dengan mereka. Pas kantor, terus lihat ke si kellernya, aduh serem juga ya. Karyawan gue juga gini, Pak ngapain simpan sini sih Pak, ngapain simpan. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Ini jadi jadi kenang-kenangan juga bahwa sudah lahir binturong seperti ini di keluarga gue gitu. Saking seremnya udah masukin freezer dulu, itu kan udah tengah malam. Besoknya baru kita putuskan gimana nih. Gue bilang sayang ini tidak hidup, tapi ya udah kalau sudah meninggal, kalau dikubur juga bisa, tapi ini untuk ilmu pengetahuan juga, akhirnya kita awetkan, bukan di dalam air tapi kasih alkohol di dalam toples itu. Pas sudah masukin makin serem lagi. Nah tapi sekarang dari teman-teman kedokteran hewan IPB katanya mau ketemu lihat secara langsung, karena secara dunia pendidikan kedokteran hewan pun belum pernah ditemukan binturong dengan mata satu dan ada tanduknya seperti ini. Tapi ini sih pasti secara keilmuan ini pasti
ada sesuatu kesalahan dalam pembentukan di janin, di rahimnya, cacat ya, cacat lahir. Sekarang sih gue juga kalau kan disimpan di kantor, kalau ngeliat tuh semua orang lagi gitu tuh, aduh serem banget sih ini kenapa diawetin. Ya udah IPB sih minta itu disimpan di kampus IPB, karena di IPB juga kan ada kepala tengkorak dari hewan kurban gue juga ada di sana dan lain-lain. Jadi buat sumber ilmu pengetahuan, karena ada beberapa hewan lain juga yang dilahirkan tidak sempurna. Maksudnya ada unik atau panggilannya tuh apapun lah, istimewa atau cacat atau apapun itu biasanya diawetkan dan menjadi sebuah penelitian khusus. Nah ini mungkin nggak tahu apakah akan disimpan sana sebagai bahan penelitian atau cukup di tempat gue saja. Lihat nanti. Kalau di kedokteran tuh udah nggak aneh deh, udah nggak aneh karena apa ya? Salah satu contoh deh, itu lebih aneh lagi kalau misalnya Mbak ke IPB atau kemana ya, itu ada bayi, ada kerangka tuh yang kerangka kambing yang kepalanya ada 2 gitu kan, kemudian ada yang kakinya 5 seperti itu. Jadi sebenarnya itu nggak aneh, dia kelainan genetik. Kalau di bagian mata itu biasanya di istilahnya tuh koloboma. Jadi tidak terbentuknya jaringan mata pada janin, biasanya gitu. Jadi koloboma itu sendiri bisa sebagian dari mata yang hilang seluruhnya, atau hanya bagian kelopak matanya, bagian retina, bagian-bagian lain, ataupun tidak terbentuk sama sekali. Malah ada di Mesir kalau nggak salah ya, itu di manusia. Di manusia itu ada kasus bayi lahir dengan mata satu dan tepat di kening. Biasanya itu kelainan itu semakin janin kecil, itu semakin juga resiko-resiko itu kelainan tersebut makin banyak. Kalau makanan saya lihat gizi dari induk tuh bagus tuh, bagus, makanya badannya proporsional banget ya. Terus mungkin nggak kelihatan hamil ya karena dia gemuk, nah, dia bagus postur badannya gemuk, makanan udah pasti bagus. Kemungkinan itulah dari obat-obatan, dari apa yang saya nggak bisa pastikan ya, tapi yang jelas itu kelainan genetik. Jadi bukan, nggak ada hubungannya deh sama yang mistis seperti itu. Itu nggak aneh di bidang kedokteran, nggak aneh. Itu ada teman gue dari Banten dan lain-lain pada datang sih lagi pas gue masukin ke kellernya itu ke box kacanya itu cuma merem aja. Pas udah selesai terus dia ngomong gini, alhamdulillah mas udah terkunci. Maksudnya ya gak tau lah. Jadi ini gue selalu ngomong, ini masih ada 2 pendapat dari sisi medis maupun dari sisi mistis. Kalau gue sih lebih ke medis ya, lebih ke akal sehat, tapi tetap aja teman-teman yang lain itu tapi di sisi lain orang ngomong wah jangan-jangan dajjal ya udahlah, apapun ini, tapi yang jelas Allah itu menciptakan dengan maksud tertentu. Allah Maha Pencipta, jadi ini tuh diciptakan seperti ini. Kalau misal membawa peringatan kepada kita, ayo ini sudah akhir zaman kayak gitu dengan muncul seperti ini, ya udah kita anggap itu sebagai pengingat. Tapi intinya sih nanti gue masih harus ketemu dengan para ahli dulu, ini kenapa bisa menyebabkan seperti ini gitu.